Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk kuliah sistem tenaga listrik. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu pengantar sistem tenaga listrik. Bersama saya Muhammad Ali dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk pertama-tama saya sampaikan dulu tentang biodata singkat saya, supaya nanti Anda tahu ini tempat tanggal lahir saya, yaitu dari Pekalongan. Ini alamat saya di Yogyakarta. Ini pekerjaan saya. Ini alamat emailnya. Ini nomor kontak yang nanti bisa dihubungi jika Anda nanti mengalami kesulitan dalam belajar sistem tenaga listrik ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran, harapannya nanti mungkin sebelum kita mulai pembelajaran ini atau sebelum mengambil mata kuliah tentang sistem tenaga listrik, Anda masih mengalami kebingungan. Tapi harapannya nanti setelah kita menyelesaikan materi-materi yang kita susun pada modul-modul kuliah sistem tenaga listrik, harapannya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Jadi menjadi lebih segar, menjadi lebih fresh, menjadi lebih termotivasi, menjadi lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih smart. Ini harapannya. Jadi kalau Anda belum mencapai ini, ya berarti ini kuliah ini belum berhasil 100%. Nah, saya mengharapkan nanti Anda bisa menjadi lebih segar, lebih fresh, ya, lebih termotivasi untuk belajar ilmu-ilmu teknik elektro, utamanya pada konsentrasi electrical atau kelistrikan. Untuk pertama kali kuliah, saya jelaskan dulu, ya, di dalam pekerjaan itu nanti kita akan bertemu dengan istilah yang namanya kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi kalau dalam bahasa asingnya ini, ya, kompetensi is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion reference effective and or superior performance in a job or situation. Jadi secara garis besar yang namanya kompetensi itu adalah berkaitan dengan karakteristik individu untuk melakukan sebuah pekerjaan yang membutuhkan kriteria-kriteria untuk mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik. Itu kira-kira definisi dari kompetensi. Nah, di Indonesia yang namanya kompetensi itu diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa teknik elektro, ya pekerjaannya ya di bidang engineering. Level pekerjaannya ya untuk S1 itu level 6 di KKNI, Kerangka Kualifikasi Indonesia. Level 6 itu jabatannya apa? Nah, nanti kita bahas. Jadi di sini kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi apa? Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi Anda harus tahu tentang pengetahuan yang harus dikuasai. Yang kedua, keterampilan. Selain pengetahuan, harus terampil untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga itu adalah sikap kerjanya. Nah, semua kompetensi ini, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap ini, harus memenuhi atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi, intinya nanti di mata kuliah sistem tenaga listrik, ya nanti pengetahuannya, keterampilannya, sikap kerjanya
harus memenuhi standar yang telah kita tetapkan. Nah, yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ya, sikap dalam bekerja itu harus tadi ya memenuhi standar, dan ini bisa diukur. Bagaimana nanti cara mengukurnya? Untuk mengukur pengetahuan Anda, untuk mengukur keterampilan. Nanti Anda kalau nanti mau masuk dunia kerja ya Anda akan mengalami seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat yang namanya kompetensi itu adalah integrasi antara yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah sikap. Integrasi tidak berdiri sendiri, tetapi ini menjadi satu kesatuan. Jadi yang namanya kompetensi atau kemampuan itu adalah integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat menjadi satu. Ini yang dinamakan sebagai kompetensi. Nah, untuk mengukur kompetensi bisa diukur melalui kognitifnya, ini pengetahuannya. Caranya ya nanti bisa pakai tes atau non-tes. Sama untuk mengukur keterampilan bisa dilakukan dengan cara tes atau non-tes. Sedangkan untuk mengukur sikap ya sama bisa dengan pengamatan, sikapnya seperti apa, bisa dilakukan dengan tes maupun non-tes. Nah, dari kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini, kita bisa melihat nanti orang akan mempunyai experience, pengalaman. Kalau Anda pertama masuk kerja, tesnya adalah menggunakan TPA, yaitu adalah potensi. Sama Anda mau masuk dunia kampus itu harus melalui tes. Tesnya bisa pakai tes potensi akademik, tes matematika, tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengukur pengetahuan? Menurut Bloom yang diperbarui oleh Anderson, ini sangat populer ya. Ada 6 level tingkatan pengetahuan. Yang pertama itu adalah level 1 disebut dengan how to know. Yang kedua adalah level 2 atau how to understand. Level 3 how to apply. Level 4 how to analyze. Level 5 how to evaluate. Dan level 6 how to create. Nah, di level 1 sampai 3 itu dikenal dengan nama LOTS, Low Order Thinking Skill. Sedangkan 4 sampai 6 itu disebut sebagai HOTS. Nah, saya harapkan nanti Anda sebagai mahasiswa S1, pola pikirnya nanti ya levelnya di HOTS. High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau LOTS itu tingkat rendah. Nah, biasanya kalau tingkat rendah itu ya hafalan, how to know, hafalan, pemahaman, pengaplikasian itu tingkat rendah. Nah, untuk tingkat tinggi nanti cirinya apa? Menganalisis. Jadi ini sudah level tinggi yang pertama. Yang kedua mengevaluasi. Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Yang ketiga adalah inovasi. Jadi orang yang punya level pengetahuannya tingkat tinggi nanti harapannya bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, sedangkan untuk keterampilan itu ada 5 level tingkatan. Mulai dari meniru ya yang paling rendah, memanipulasi nomor 2, presisi nomor 3, artikulasi yang keempat, dan naturalisasi. Sarjana teknik selain teori nanti ada mata kuliah yang sifatnya praktik. Jadi ada teori itu untuk mengasah pengetahuan, sedangkan praktik nanti untuk mengasah keterampilan. Nah, keterampilan di sini. Misalkan nanti Anda untuk merangkai rangkaian listrik AC 3 fase. Maka di sini kita bisa lihat levelnya. Apakah Anda masih melihat buku atau tidak? Apakah Anda sudah tanpa melihat buku, tanpa meniru, tanpa mencontoh?
Apakah Anda sudah lancar dan tepat, presisi ya belum atau belum? Apakah Anda sudah akurat dan cepat? Harapannya nanti yang paling tinggi adalah spontan dan otomatis. Nah, ini adalah level-level dari keterampilan yang nanti harus diukur. Berkaitan dengan mata kuliah sistem tenaga listrik ya. Mulai dari pembangkit nanti kita lihat keterampilan untuk menginstalasi, menguji, mengukur, menganalisis, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah aspek sikap kerja. Pengetahuan dan keterampilan saja tidak cukup. Ya, di sini dibutuhkan yang namanya aspek sikap. Orang dalam bekerja membutuhkan sikap. Sikap pertama itu adalah menerima. Ini biasanya untuk junior nih, ya. Sikap yang kedua adalah respon, menanggapi. Sikap yang ketiga menghargai dan kerjasama, mengatur diri, dan yang terakhir nomor 5 itu adalah menjadikan karakter. Diharapkan nanti ya mahasiswa elektro, ya karakternya, pola hidupnya, profesinya ya engineer. Nah, gimana profesi engineer? Engineer itu banyak menggunakan logika. Karena nanti pekerjaannya lebih banyak merencanakan, planning, merencanakan sebuah sistem, menganalisis, mengevaluasi. Nah, berkaitan dengan tugas-tugas ini dibutuhkan kemampuan HOTS, higher order thinking skill. Kalau yang di sini ya pasti pakainya yang paling rendah pakainya LOTS ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan di bidang teknik elektro ya. Utamanya di sini adalah teknik listrik. Sebagaimana sudah saya sampaikan di pembekalan, yang namanya bidang teknik elektro itu cukup luas. Minimal ada 3 pembagian atau konsentrasi dari teknik elektro. Yang pertama teknik tenaga listrik, yang kedua teknik elektronika, yang ketiga itu adalah teknik telekomunikasi. Kalau mau ditambahkan nanti ada teknik instrumentasi dan kontrol. Yang terakhir nanti ada teknik komputer. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah teknik listrik ya. Pekerjaan di bidang teknik listrik kita bisa lihat di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bidang pembangkitan tenaga listrik, yang kedua bidang transmisi dan distribusi atau penyaluran energi listrik, yang keempat itu bidang pemanfaatan energi listrik. Nah, untuk pekerjaannya yang paling ini tahap-tahap pekerjaan kita bisa lihat di sini yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah pemasangan, yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, pemasangan nanti juga ada operasi ya. Ada operasi. Nah, di pemeliharaan nanti ada pengukuran, ada pengujian, ada measurement, ada testing. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang ada ya, ruang lingkup pekerjaan di bidang teknik listrik. Nah, bidangnya ada tadi ya, merencanakan pembangkitannya seperti apa, merencanakan transmisinya bagaimana, merencanakan distribusi ya, merencanakan untuk pemanfaatannya. Yang berikutnya pemasangannya seperti apa ya. Ini adalah bidang-bidangnya. Termasuk nanti pemeliharaan. Nah, ini mestinya Anda kuasai dengan baik dan benar supaya nanti Anda bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, sekarang kita bahas tentang energi listriknya. Karena bidang kita adalah teknik elektro, ya, salah satu aspek yang penting kita ketahui dan kita pahami adalah bidang listrik. Nah, sekarang yang saya tampilkan adalah kelebihan listriknya. Apa sih kelebihan dari energi listrik jika dibanding dengan energi yang lain? Nah, listrik itu mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama apa? Listrik itu praktis. Mudah digunakan. Yang kedua handal. Kualitasnya itu nggak terlalu sulit ya untuk kita kontrol. Nah, kualitasnya seperti apa nanti ya? Yang ketiga adalah bersih. Dibanding energi lain, listrik jauh lebih bersih. Hampir tidak ada polusi udara karena listrik. Ya, adanya polusi nanti medan listrik dan medan magnet polusinya.
Tapi itu juga relatif kecil dibanding dengan energi-energi yang lain. Yang keempat adalah mudah dibangkitkan. Kita bisa membangkitkan energi listrik dari energi-energi yang lain. Dari kimia, dari bahan baku, ya, dari yang lain. Yang kelima adalah mudah dikonversi menjadi energi lain. Yang keenam, tersedia di mana-mana, ya, untuk energi listrik kita bisa dapatkan di mana-mana. Yang berikutnya adalah ekonomis, harganya bisa bersaing dengan energi-energi yang lain, bahkan ini bisa lebih murah. Yang berikutnya aman, ya. Aman kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia. Asalkan, di sini tanda kutip ya, asalkan dirancang, direncanakan, diinstalasi, dioperasikan, dimaintain oleh orang-orang yang kompeten. Ini orangnya kompeten. Ini kalau orangnya tidak kompeten ya tidak aman. Yang kedua ya, yang kedua alatnya standar, terstandar. Ini kadang-kadang listrik menjadi tidak aman karena apa? Yang menangani tidak kompeten, peralatan yang digunakan tidak standar. Nah ini yang menjadi masalah. Nah sekarang kalau tadi kita bicara kelebihan, kalau kita tinjau dari sisi kelemahannya apa? Nah ini memang sampai sekarang ya salah satu kelemahan terbesar dari energi listrik itu adalah dalam tanda kutip di sini tidak dapat disimpan. Maksudnya tidak dapat disimpan di sini adalah dalam jumlah yang besar. Kalau energi listrik disimpan dalam jumlah yang kecil sudah bisa. Contohnya pakai apa? Pakai baterai, pakai aki, pakai power bank, pakai UPS. Dan peralatan-peralatan penyimpan listrik yang lainnya seperti kapasitor dan lain sebagainya. Tetapi jumlahnya relatif kecil yang bisa disimpan. Untuk jumlah yang besar nggak mampu. Sehingga ini memang menjadi salah satu kelemahan. Ya. Nah ini sebagai calon engineer di bidang electrical, Anda harus paham benar tentang karakteristik dari energi listrik ini. Ya. Nah sekarang kita bahas tentang kriteria listrik yang berkualitas. Listrik yang berkualitas itu yang seperti apa? Jadi kalau kita bicara listrik yang berkualitas, kita harus tahu dulu kriteria-kriterianya. Nah di sistem tenaga listrik nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita menghasilkan listrik yang berkualitas. Jangan sampai nanti kita nggak ngerti parameter listrik dikatakan berkualitas itu yang seperti apa. Jadi ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah energi listrik itu berkualitas atau tidak. Yang pertama adalah listrik dikatakan berkualitas jika apa? Jika stabil. Yang stabil apa? Tegangan. Yang kedua, yang stabil apa? Frekuensi. Nah, ini untuk listrik AC. Nanti kita bahas antara listrik AC dan listrik DC. Perbedaannya apa? Ini kita ambilkan contoh untuk listrik AC ya. Sehingga di sini nanti ada muncul frekuensi. Frekuensinya harus stabil, tidak boleh berubah-ubah. Karena kalau frekuensi berubah-ubah nanti akan menjadi masalah. Demikian juga tegangan. Yang ketiga, fasenya seimbang. Ini untuk khusus listrik 3 fase. Yang keempat, urutan fasenya tetap tidak berubah. Tadinya RST tidak berubah menjadi STR, tidak geser ya. Perbedaan fase antar masing-masing fase 120 derajat itu untuk listrik AC 3 fase. Nanti kita bahas materi ini. Yang berikutnya tegangannya seimbang. Ini untuk listrik 3 fase. Yang keenam itu adalah kontinuitas layanan atau tidak pernah mati ya. Dan yang ketujuh itu adalah bentuk gelombangnya adalah sinus murni untuk listrik AC. Kalau yang listrik DC bentuk gelombangnya stabil. Ini listrik DC stabil ya, baik arus terutama tegangan. Kalau listrik AC ya dia bolak-balik. Ini adalah T, ini V dan I.
bentuk tegangannya. Nanti kita bahas untuk bentuk gelombang yang listrik AC maupun DC. Nah, sekarang kita lihat ya perbedaan antara listrik AC dan listrik DC. Bedanya apa sih? Listrik AC itu biasanya diproduksi oleh generator AC atau pembangkit AC. Ya, pembangkit AC itu biasanya ada pembangkit listrik yang besar, yang ukurannya besar. Apa sih pembangkit listrik yang ukurannya besar? Yaitu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. PLTP, panas bumi. PLTA, air. PLTD itu diesel. PLTN itu adalah nuklir. Dan pembangkit-pembangkit listrik lainnya yang berkapasitas besar. Termasuk yang menggunakan sampah, yang menggunakan biogas, yang menggunakan apalagi ya tidal, ombak, ya, dan lain sebagainya. Ini bentuknya AC. Nah, bentuk listrik AC itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ini bentuk listrik AC. Ini arus atau tegangan. Bentuknya seperti ini, ya. Polaritasnya kadang positif, kadang negatif. Positif, negatif. Untuk AC biasanya dipakai untuk apa? Yaitu dipakai untuk peralatan listrik, ya, baik di rumah tangga maupun di industri yang mempunyai arus dan tegangan yang cukup besar. Ini bisa menggunakan listrik AC. Nah, di Indonesia itu untuk distribusi, transmisi, dan pembangkitannya yang utama itu menggunakan listrik AC. Nah, untuk listrik AC nanti ada dikenal listrik AC 1 fase dan listrik AC 3 fase. Ini sekilas tentang listrik AC. Nanti lebih jelasnya Anda bisa lihat materi tentang rangkaian listrik. Nanti ada rangkaian listrik AC, rangkaian listrik DC. Ya. Nah, yang kedua adalah listrik DC. Namanya DC itu direct current. Kalau AC alternating current atau bolak-balik. Kalau DC direct itu searah. Nah, biasanya listrik DC itu dihasilkan dari mana? Dari generator DC. Kalau tadi generator AC, sekarang generator DC. Nah, generator DC biasanya dihasilkan dari PLT bayu atau angin. Bisa juga dari solar cell, itu menghasilkan listrik DC. Dinamo sepeda itu menghasilkan listrik DC. Aki, ya, baterai atau yang dari kimia itu menghasilkan listrik DC. Atau juga bisa dihasilkan dari apa? Dari listrik AC yang disearahkan dengan menggunakan rangkaian rectifier. Nah, listrik DC biasanya digunakan untuk apa? Untuk catu daya peralatan-peralatan listrik yang berdaya kecil. Seperti misalkan untuk telepon, alat elektronik, TV, radio, HP, peralatan emergensi, lampu LED, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang besar biasanya listrik DC digunakan untuk menjalankan motor-motor besar seperti motor untuk alat angkat dan alat angkut. Jadi seperti misalkan crane, ya. Terus untuk mengangkat itu ya hoist, atau bisa untuk forklift itu menggunakan listriknya DC. Nah, kalau kita lihat bentuk arus maupun tegangan, di sini kita bisa lihat ini adalah kalau dia sepanjang waktu polaritasnya selalu tetap. Positif ya positif terus, negatif negatif terus. Berbeda dengan AC yang bolak-balik. Ini bolak-balik, yang ini searah. Nah, sekarang kita lihat ya bedanya antara listrik AC dan DC. Ini sudah saya buat tabelnya, ya. Yang pertama, listrik AC itu punya frekuensi, sedangkan DC nggak punya frekuensi. Frekuensinya sama dengan 0. Yang kedua, di bolak-balik ada perbedaan fase, terutama yang 3 fase. Kalau yang di DC tidak ada perbedaan fase. Yang ketiga, karakteristiknya tadi yang DC itu searah, yang AC bolak-balik, baik arus maupun tegangan. Nah, konsekuensinya nanti dengan beban itu
hambatannya cuma ada satu, yaitu adalah resistif. Sedangkan di AC nanti kita kenal ada 3 macam beban, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Sehingga nanti analisisnya lebih kompleks yang di AC. Nah, sehingga nanti dengan adanya muncul beban resistif, induktif, dan kapasitif menjadikan listrik AC kita kenal ada 3 macam daya, yaitu daya aktif atau watt, ada daya reaktif atau var, dan ada daya semu atau VA. Sedangkan di DC hanya ada satu daya, yaitu daya aktif, yaitu watt. Nah, di DC penjumlahannya sederhana menggunakan penjumlahan secara aljabar biasa. Sedangkan di listrik AC nanti penjumlahannya lebih kompleks, yaitu menggunakan vektor, karena di sana ada besar dan arah. Nah, untuk listrik DC itu tidak dapat ditransformasikan secara konvensional, ya. Sedangkan di listrik AC itu nanti bisa ditransformasikan ya dengan menggunakan trafo. Nah, untuk DC transformasinya pakai apa? Nanti pakai peralatan chopper. Nanti bisa dilihat video saya tentang elektronika daya. Bagaimana kita nanti memanipulasi ya, mengkonversi dari listrik AC menjadi DC, dari DC menjadi DC, dari DC menjadi AC, maupun dari AC menjadi AC. Nah, sekarang kita lihat yang untuk listrik AC-nya. Listrik AC itu ada 2, yaitu ada yang 1 maupun 3 fase. Nah, untuk listrik AC 1 fase di sini, ini bisa dihasilkan dari listrik AC 3 fase. Jadi listrik AC 3 fase nanti bisa salah satu fasenya diambil, R atau S atau T, ya ini listrik 3 fase, R, S, T, atau A, atau B, atau C, itu nama saja di sini. Atau fase 1, fase 2, fase 3, itu nanti diambil salah satu dan netralnya. Sehingga nanti menjadi listrik 1 fase. Yang kedua, listrik AC 1 fase bisa dihasilkan dari genset ukuran kecil. Mungkin Anda punya genset di rumah yang ukurannya di bawah 1000 volt ampere. Nah, itu ada biasanya menggunakan listrik AC 1 fase. Hanya ada 3 penghantar, yaitu fase, netral, dan ground. Nah, untuk listrik ini bisa dikonversi ya dari DC ke AC. Listrik AC itu bisa dikonversi dari listrik DC. Contohnya solar cell menghasilkan listrik DC, kalau bebannya listrik AC nanti bisa dikonversi dengan rangkaian atau alat yang namanya inverter. Nah, biasanya listrik 1 fase digunakan untuk beban-beban yang kecil, peralatan-peralatan yang membutuhkan daya kecil. Nah, untuk instalasinya itu menggunakan nanti adalah 2 kawat atau 3 kawat. Kalau 2 kawat berarti fase dan netral, kalau 3 kawat nanti ya fase, netral, dan ground. Ini untuk instalasinya. Nah, yang berikutnya adalah arus listrik AC 3 fase. Ini mohon maaf ada kesalahan, ya harusnya arus listrik bolak-balik, ininya AC 3 fase. Ini judulnya salah. Tolong nanti diperbaiki ya. Nah, untuk listrik AC 3 fase itu diproduksi oleh generator besar. Ada PLTU, PLTG, PLTGU, PLTN, PLTP, PLTA, dan lain sebagainya. Penggunaannya untuk apa? Itu digunakan untuk suplai peralatan yang berdaya besar. Contohnya apa? Motor listrik 3 fase, pemanas 3 fase, pendingin 3 fase, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing fase itu mempunyai sudut fase atau beda sudut 120 derajat. Ini perhatikan ya. Ini fase pertama dengan fase kedua itu mempunyai perbedaan sudut sebesar 120 derajat. Jadi antara fase 1, fase 2, dan fase 3 masing-masing beda fase. Ya. Nah, untuk penghantarnya bisa menggunakan 3 penghantar, 4 penghantar, maupun 5 penghantar. Nah, ini listrik AC 3 fase lebih kompleks karena nanti hubungannya bisa pakai bintang, bisa pakai segitiga, maupun bisa pakai zigzag. Jadi nanti untuk listrik 3 fase hubungannya nanti bisa kita bentuk hubungan segitiga, bintang, maupun zigzag.
Sekarang kita bahas tentang besaran listrik ya. Sebagai calon engineer, calon ahli di bidang listrik, Anda harus tahu tentang besaran-besaran listrik. Jadi ada banyak besaran listrik yang perlu Anda ketahui. Ini untuk dasar aja. Yang pertama Anda harus tahu tentang tegangan. Simbolnya V, satuannya volt. Satuan yang lebih tinggi nanti ada kV, ada MV. Lebih rendahnya ada millivolt, ya, ada microvolt. Yang kedua arus, sama ya, satuannya ampere, simbolnya A. Kalau yang besar ya kiloampere. Kalau yang kecil nanti miliampere, mikroampere. Yang berikutnya adalah tahanan atau resistansi, simbolnya R, satuannya ohm. Nah di listrik AC nanti kita kenal ada reaktansi induktif XL, sama satuannya ohm. Ada reaktansi kapasitif atau XC, simbolnya juga sama ohm. Nah dayanya nanti ada 3, daya semu itu simbolnya S, satuannya volt ampere atau VA. Yang kedua daya reaktif atau Q, satuannya VAR atau volt ampere reaktif. Dan yang ketiga adalah ada daya nyata atau daya aktif atau disebut dengan nama watt. Yang berikutnya ada frekuensi F dengan satuan Hertz. Yang berikutnya ada energi E dengan satuan WH. Ada faktor daya Kospi tidak punya satuan. Nah, besaran-besaran yang lain ada banyak nanti ya. Ada harmonik ya. Ada tahanan isolasi. Ada intensitas cahaya. Dan besaran-besaran lainnya. Nanti kita akan pelajari lebih kompleks pada mata kuliah yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada definisi dari sistem tenaga listrik. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya apa sistem tenaga listrik? Yaitu tadi menghasilkan listrik yang berkualitas. Tadi sudah saya jelaskan kriteria kualitas seperti apa. Nah, sekarang kita lihat listrik. Listrik itu apa? Listrik asal katanya dari bahasa Inggris yaitu electric atau electricity. Yang artinya adalah aliran elektron. Nah, dari beberapa pakar mengatakan bahwa yang namanya listrik itu adalah fenomena fisik berupa aliran muatan listrik. Nah, listrik itu merupakan salah satu bentuk energi yang dapat diubah menjadi energi lain, bisa menjadi panas, bisa menjadi cahaya, kimia, bisa jadi gerak, ya. Nah, di sini listrik itu merupakan gerakan dari elektron-elektron ya, yang bermuatan negatif. Listrik dapat disalurkan dengan menggunakan kabel ya atau penghantar. Banyak dimanfaatkan oleh manusia dan merupakan energi yang sangat penting terutama di era revolusi industri 4.0. Tanpa listrik sehari saja sekarang ini sudah menyusahkan bagi semua orang. Kuliah online tidak bisa. Akses informasi tidak bisa. Lalu lintas macet. Perbankan macet. Kuliah dihentikan. Semuanya seperti itu. Ini karena energi listrik. Nah sekarang kita lihat ya komponennya apa aja. Nah untuk komponen nanti kita bahas pada pertemuan kedua. Ya. Di sini saya jelaskan dulu sistemnya. Ini ada beberapa komponen. Pembangkit, transmisi, distribusi, ini pemakaian. Ini komponen utama dari sistem tenaga listrik. Yang saling bekerja sama untuk menghasilkan tujuan tertentu. Apa tujuannya? Menyalurkan listrik dari mana? Dari pembangkit sampai ke konsumen. Agar bisa dinikmati untuk kemaslahatan manusia. Nah kalau kita lihat di sini lebih detailnya. Ini ada pembangkit. Di sini ada saluran transmisi, karena pembangkit itu tegangannya tidak terlalu besar, nanti perlu dinaikkan oleh trafo step up, sehingga nanti menjadi tegangan transmisi. Dari transmisi, kenapa kok tegangannya tinggi? Karena jaraknya sangat jauh. Di sini butuh tegangan tinggi, ya bahkan sampai ke di Indonesia menggunakan 500 kV.
Ini di Jawa Bali. Kalau di Sumatera menggunakan 275. Di beberapa tempat ada yang menggunakan 150 kV. Nah, nanti di Gardu Indo itu nanti akan diturunkan ya menjadi 150 kV. Nah, ini digunakan untuk siapa? Untuk konsumen kelas industri. Nanti dari 150 turunkan lagi menjadi 20 kV. Ini untuk konsumen menengah. Hotel, rumah sakit, kampus, mal, dan lain sebagainya. Diturunkan lagi tegangannya oleh trafo lagi menjadi tegangan rendah, yaitu 380, 220. 381, 3 fase, 220-nya 1 fase. Siapa yang menggunakan? Perumahan, kantor, toko, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk ruang lingkup dari sistem tenaga listrik ya. Ini saya gambarkan lebih detailnya. Jadi nanti ada pembangkitnya, ini ada gardu transmisinya, ini ada saluran transmisi, ini ada pembangkitnya bisa lebih dari 1 nanti ya. Nah, gardu induknya bisa lebih dari 1 ya. Nanti masuk ke dalam jaringan ya. Ini untuk pemakainya. Kantor, perumahan, perguruan tinggi, industri kecil, industri besar, menengah. Ini ada unit pengatur distribusinya, ada gardu induk yang kecil ya, 70 kV dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa ruang lingkup dari sistem tenaga listrik. Nah, ini kalau kita lihat di arahnya seperti ini pembangkit. Tadi sudah saya sebutkan macamnya bisa banyak. Ini saluran transmisinya, masuk gardu induk, masuk ke saluran transmisi besar lagi, masuk ke industri besar. Kalau dari gardu induk nanti bisa masuk distribusi tegangan menengah, masuk ke industri sedang, mal, ya, diturunkan lagi di trafo tiang, ya, nanti menjadi tegangan rendah untuk penggunaan rumah tangga, jalan PJU, penerangan jalan umum, industri kecil dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ya, kalau kita lihat tadi masing-masing komponen dari sistem tenaga listrik menggunakan tegangan yang berbeda. Nah, di sini kita punya data 3 macam standar yang digunakan, yaitu standar Amerika, standarnya Eropa, ini IEC yang rujuk menjadi PUIL di Indonesia, dan ada standarnya PLN. Nah, di sini kita bisa lihat ada tegangan namanya extra low voltage, yaitu tegangan di bawah 50 volt AC, atau kalau DC ya di bawah 120. Kita hanya kenal di PUIL 2011, di PLN tidak ada, di USA nggak ada. Yang kedua adalah tegangan rendah atau low voltage, yaitu tegangan antara 110 sampai 480. Kalau di Indonesia ya kurang dari 1000, itu namanya tegangan rendah. Kalau AC, kalau tegangan DC ya kurang dari 1500. Kalau PLN yang dikatakan tegangan rendah itu ya 380 dan 220 karena tegangan lainnya nggak ada. Yang kedua adalah tegangan menengah atau medium voltage. Kalau di standar Amerika ya ada banyak ya medium voltage. Kalau di Indonesia range-nya panjang, range-nya cukup jauh, yaitu antara 1 sampai 35. Kalau di PLN dia hanya menyediakan tegangan menengah itu 6 kV dan 20 kV. Kalau nanti industri menggunakan motor ukuran yang berbeda dari itu, ya nanti dia harus beli trafo sendiri untuk disesuaikan tegangannya. Yang berikutnya adalah high voltage ya, mulai dari 69 sampai 287. Kalau PUIL standarnya di atas 35, itu masuk tegangan tinggi. Kalau PLN dikatakan tegangan tinggi itu ya 150 kV. Nah, kalau di PLN ada tegangan 500 kV masuknya kelas EHV, yaitu high voltage extra ya. Yang berikutnya ada ultra. Nah, di sini di Indonesia belum ada. Ini adanya di Amerika, di India, di Eropa ya. Mungkin suatu saat kita nanti akan masuk ke sana. Ultra high voltage, UHV. Nah, sekarang kita bisa lihat ya.
Di dalam sistem tenaga listrik nanti sistem tenaga listrik yang begitu kompleks itu dimodelkan. Nanti pembahasan model akan kita bahas di pertemuan kedua. Ini ada pusat pembangkitnya di sini, ini ada pusat relnya, ini ada pengaman ya. Di sini nanti ada masuk saluran transmisi, ini masuk ke pusat beban. Nah, di sini masuk jaringan distribusi. Ini kira-kira gambaran tentang sistem tenaga listrik yang dimodelkan dalam single line diagram. Nah, nanti kompetensi berkaitan dengan single line diagram nanti ini wajib ya. Karena ini menjadi sangat penting ya kemampuan untuk membaca single line diagram. Yang berikutnya adalah sistem tenaga listrik yang terhubung secara interkoneksi. Jadi sistem tenaga listrik Jawa Bali ini yang saya gambarkan di Jawa saja karena Jawa aja udah cukup kompleks ya. Mulai dari Jawa Barat, ini Suralaya, ini pembangkit, sampai ke Paiton, ya, yang ada di sini, Jawa Timur, Grati, ini Jawa Timur. Ini sudah terhubung satu sama lain dalam sebuah sistem tenaga listrik. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, di sini bisa lihat bahwa ya yang namanya sistem tenaga listrik ya itu kalau kita lihat di sini itu terdiri dari ya dari pembangkit ya dari penghantar ya saluran transmisi, distribusi, beban dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bisa lihat mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ini Jawa Tengah ada di Semarang, ada di Cilacap ya, ada di macam-macam ya, ada unit pengatur bebannya di sini ada di Ungaran ya, ada di Cawang kalau di Jakarta. Nah, ini adalah menjadi satu kesatuan. Nah, yang berikutnya adalah tentang dasar penguasaan tenaga listrik, itu kita bisa lihat. Jadi sebagai seorang engineer, Anda harus tahu ya tentang dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya kita mengacu pada apa? Yang pertama yang kita acu adalah undang-undang. Undang-undang yang kita acu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 itu berkaitan dengan ketenaga listrikan. Jadi mulai dari pembangkitan energi primer dirubah menjadi energi listrik ya, disalurkan ke pengguna ya, itu harus memenuhi persyaratan undang-undang. Apa syaratnya? Pengusahaan energi listrik harus diusahakan baik untuk komersil maupun sendiri, itu syaratnya adalah ada A3, yaitu andal, aman, dan akrab lingkungan. Jadi di sini dasar hukum untuk pengusahaan energi listrik itu baik untuk kepentingan komersil maupun diri sendiri, baik untuk tempat kerja maupun bukan tempat kerja, syaratnya tadi adalah andal, aman, dan akrab lingkungan. Nah, selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, itu juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu berkaitan dengan keselamatan kerja. Jadi sebagai seorang engineer, kita harus paham tentang konsep A3 dan konsep tentang K3. K3 berkaitan nanti dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau kita telaah lebih jauh ada banyak sekali ya dasar hukum yang perlu kita menjadikan sebagai rujukan. Yang pertama tadi ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 itu sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Juga berkaitan nanti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah. Ada peraturan presiden atau PP di sini tentang ketenaga listrikan. Ada peraturan presiden juga, ya, ada peraturan menteri, ada keputusan Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Manusia, ya, sumber daya mineral, ya, ESDM. Ini menjadi referensi. Nah, referensinya apa di sini? Dari semua dasar-dasar tadi kalau kita simpulkan, ya, yang menjadi pokok amanah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan yaitu yang pertama.
Setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan kerja. Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional. Ini harus diperhatikan. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini penting sekali. Setiap kegiatan ini wajib memperhatikan lingkungan hidup. Setiap instalasi listrik wajib memiliki sertifikat layak operasi. Setiap badan usaha ya wajib memiliki sertifikat badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi. Nah, ini penting, ini jaminan. Jadi mahasiswa teknik elektro itu jangan takut tidak dapat pekerjaan karena sudah ada jaminan di sini. Semua usaha wajib mempunyai sertifikasi kompetensi. Nah, saya harapkan nanti Anda selain kuliah juga Anda punya sertifikasi kompetensi ini. Nah, dasarnya apa untuk menjadi seorang ahli di bidang electrical atau engineer? Ada 4 yang menjadi pedoman. Yang pertama adalah hukum. Kaitannya nanti dengan teori. Apa teori yang paling utama yaitu ya teori rangkaian yaitu hukum Ohm. Nanti ada hukum Kirchhoff 1 dan 2. Ada hukum Ampere. Hukum Lorentz. Ada hukum Faraday. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya hukum-hukum. Maka teori Thevenin, teori Norton, teori superposisi ya. Ini adalah berkaitan dengan teori-teori di bidang elektrika. Yang kedua adalah standar. Kita harus mengenal banyak standar ya. Di antaranya nanti ada IEC, IEEE, ada SNI, ada DIN, ada VDA, ada NEMA, ada ANSI ya dan lain sebagainya. Yang berikutnya peraturan ya seperti PUIL di sini. Yang keempat itu adalah rule of thumb ya. Ini nanti banyak sekali ya rekomendasi-rekomendasi dari pabrik, dari para ahli yang belum menjadi standar sehingga levelnya adalah rule of thumb. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pedoman. Nah, untuk peraturan kita bisa lihat di Indonesia alhamdulillah kita sudah punya peraturan yang namanya PUIL yaitu Peraturan Umum Instalasi Listrik ya. Di sini mulai dari AV 38, 64, 77, 87, 2000 dan 2011. Nah, di PUIL itu tujuannya apa di sini ya? Jadi yang dinamakan instalasi listrik itu adalah bangunan mulai dari pembangkit sampai ke penggunaan akhir. Yang namanya peralatan listrik ya semua peralatan yang menggunakan listrik ya dan yang namanya perlengkapan listrik adalah komponen-komponen yang dibutuhkan pada jaringan instalasi listrik. Jadi di sini kalau kita lihat ruang lingkup dari sistem tenaga listrik ya, ini cukup kompleks, terdiri dari subsistem mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemakaian. Nah, kualitas energi listrik di sini ditentukan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah aman, stabil, ya, bentuk gelombangnya sempurna, tanpa putus, biaya kompetitif, dan handal. Nah, untuk mempelajari ini ya perlu dibuat sebuah nanti pemodelan. Sehingga nanti akan kita bahas pada pokok bahasan yang kedua. Saya kira cukup untuk pengantar ya materi sistem tenaga listrik ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, kolom komentar. Kalau ini bermanfaat ya monggo disampaikan kepada teman-teman supaya nanti bisa membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya ya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.